Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dalam program Bincang Kota bersama Tribun Timur. Dan tentu saja edisi hari ini pada Senin 3 Januari 2022 mengawali tahun yang harusnya lebih baik lagi ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja kita telah menghadirkan salah satu dari pemerintah kota juga nih ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Arlin Arista yang juga merupakan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Tapi tentu saja sebelum kita berlanjut ngobrol lebih banyak lagi dengan Pak Arlin, adapun tema yang hari ini kita usung dan akan membahas lebih banyak lagi dengan Pak Arlin mengenai stabilitas harga sembako usai Natal dan Tahun Baru. Seperti yang kita ketahui Tribuners bahwa beberapa harga bahan pokok jelang Tahun Baru kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, bahkan itu mungkin di luar wajar untuk masyarakat yang mungkin memiliki kantong yang cukup ekonomi di bawah menengah ya, di bawah ekonomi seperti itu. Nah, ada 3 komoditas yang mengalami kenaikan harga yang meroket seperti cabai, telur, dan daging. Nah, tentu saja hari ini kita mendatangkan Pak Kadis, ada Pak Arlin untuk beliau bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan sesuai dengan tema kita. Apakah di awal tahun 2022 ini sudah stabilkah atau seperti apa? Dan masih bersama saya Kinan Aulia, inilah dia program bersama dengan Tribun Timur. Baik, kita sapa dulu nih narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Arlin. Selamat sore Tribuners. Iya, sapa Tribuners dulu nih Pak. Baik Pak Arlin. Pak Arlin Arista selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar ya Pak ya. Bagaimana nih Pak aktivitas di dinas sekarang saat ini? Gimana sih pekerjaannya Pak, lancar atau gimana? Ya, Dinas Perdagangan Kota Makassar ini merupakan salah satu dinas yang menangani urusan pemerintah kota terkait urusan perdagangan dan perindustrian. Terutama ini dalam masa pandemi COVID ini mempunyai tugas yang cukup berat. Ikut mendukung daripada imunitas ekonomi sebagaimana program Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, bahwa bukan kesehatan aja yang membutuhkan imunitas, tapi ekonomi juga membutuhkan imunitas. Maka Dinas Perdagangan mempunyai tugas sebagai supporting dalam rangka imunitas ekonomi tersebut. Berarti Pak Arlin nih kalau kita lihat-lihat ya, ternyata memang bukan cuman masalah kesehatan yang harus kita perhatikan, tapi juga pertumbuhan ekonomi tentu saja. Dan kayaknya Dinas Perdagangan hari ini sesuai dengan tema kita, stabilitas harga sembako usai Natal dan Tahun Baru, sudah cocok sekali nih Tribun Timur mengundang Pak Arlin selaku Kepala Dinas Perdagangan. Jadi Pak Arlin hari ini tugasnya adalah membantu Kinan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Keluh kesah ya Pak sebenarnya. Mungkin kita mulai dari ini dulu deh Pak. Sebenarnya apa sih Pak Kadis yang mempengaruhi kelonjakan ataupun kenaikan harga bahan pokok di tahun menjelang akhir tahun kemarin nih di 2021? Apa sih sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi? Jadi para Tribuners terkait dengan kenaikan bahan pokok ini ada beberapa faktor yang memicu. Yang pertama itu dari pengaruh daripada komoditas yang terpengaruh dengan komoditi luar negeri. Ini terkait dengan seperti minyak goreng. Ini terkait dengan komoditas daripada luar negeri, itu terkait dengan produk CPO yang memang meningkat harganya secara mendunia. Ini tetap berpengaruh kepada harga-harga di dalam negeri, termasuk di Kota Makassar ini. Selanjutnya terkait dengan harga komoditas yang terpengaruh dengan cuaca seperti cabai. Ini cabai rawit yang mempunyai kenaikan yang sangat-sangat signifikan, utamanya di kuartal ketiga tahun 2021. Nah, itu sampai 130% lebih kenaikannya. Ya, ini memang dilakukan daripada antisipasi. Namun dalam pemantauan yang kami lakukan bersama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, ini masih dalam batas-batas kewajaran. Jadi ini terkait daripada proses pasokan produksi dengan tingkat permintaan konsumen, inilah yang mempengaruhi daripada harga di pasaran. Tapi menurut Pak Arlin sendiri, tadi saya sempat mendengar nih, saya meng-highlight dulu ya, kata wajar. Berarti wajar dong ya di dalam momentum seperti tahun Nataru kemarin menjelang Tahun Baru, harga melonjak dengan signifikan atau bahkan persentase yang cukup tinggi. Seperti apa itu Pak? Ini tadi memang kan di akhir tahun itu cuaca kita itu khususnya di iklim tropis di Sulawesi Selatan ini curah hujan cukup tinggi.
cukup tinggi, dan produksi terhadap cabai itu proses tanam cabai ini sangat terpengaruh dengan cuaca. Jadi ketika dengan cuaca curah hujan yang tinggi, maka produksinya ini akan menurun, pada petani cabai kurang berproduksi, akhirnya harga yang stok yang ada di pasaran ini harganya meningkat. Tapi Pak Arling, sampai di tahun kemarin atau mungkin sampai saat ini sebenarnya komoditas atau bahan-bahan pokok apa saja sih yang sebenarnya mengalami kenaikan harga yang paling signifikan, dan kira-kira berapa tuh persentasi kenaikannya? Kalau yang mengalami kenaikan ini, yang pertama itu kita ketahui ada minyak goreng. Selanjutnya di komoditas itu ada telur ayam. Nah, terus selanjutnya ada di cabai rawit merah khususnya. Cabai rawit merah itu yang paling berpengaruh. Ini sebagaimana kita sampaikan tadi, termasuk juga ada bawang putih dan bawang merah itu juga mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya itu hanya mencapai 7%. Seperti itu. Tapi tadi kita membahas mengenai minyak goreng juga ya Pak Arling ya. Sepertinya kalau minyak goreng sudah lama ya Pak kayaknya kenaikannya. Itu katanya karena bahan bakunya mungkin langka. Tapi apakah dengan momentum Nataru kemarin juga cukup mempengaruhi minyak goreng yang ikut-ikutan melonjak juga nih harganya? Minyak goreng itu sudah diatur regulasinya terkait harga. Ini juga ada penetapan harga eceran terhadap minyak goreng. Semuanya itu kebijakannya tadi terpengaruh atas komoditas global itu. Komoditas global daripada produksi CPO-nya dan sebagainya yang terkait dengan hal itu. Inilah yang paling mempengaruhi terhadap harga daripada minyak goreng itu sendiri. Baik, Pak Arling. Berarti secara internasional ya, secara global. Berarti bukan hanya impact-nya di Kota Makassar saja atau mungkin di mana. Berarti emang sampai di luar negeri pun memang secara global seperti itu. Tapi kan Pak Arling, sampai saat ini kita juga ketahui bahwa bahan-bahan pokok yang tadi juga merupakan bahan pokok utama nih yang menjadi kebutuhan rumah tangga, apalagi ibu-ibu nih ya, yang mungkin masyarakat yang paling banyak komentarnya mungkin dengan kenaikan harga. Bagaimana sih untuk Pak Arling sendiri selaku Kepala Dinas Perdagangan dalam menyikapi hal-hal tersebut, termasuk kenaikan harga yang signifikan? Maka Dinas Perdagangan ini mempunyai tugas, ini merupakan tugas rutin sebenarnya, bukan hanya ketika mengetahui bahwa ada kenaikan harga melakukan tugas tersebut. Bukan momentum tahun baru aja ya? Tahun baru aja, tapi memang kita rutin melakukan pemantauan terhadap harga dan stok ketersediaan. Jadi ada dua jenis yang dipantau, yaitu pemantauan harga dan stok ketersediaan. Bahkan ini kita lakukan 2 kali dalam sepekan. Hasil daripada pemantauan ini kita memberikan rumusan-rumusan untuk alternatif kebijakan yang dibahas dalam tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Dari tim pengendali inflasi daerah ini dilakukanlah langkah-langkah intervensi kebijakan. Maka contoh kita melakukan kerjasama dengan Perum Bulog, melakukan pasar murah di beberapa titik. Sekiranya perlu terhadap komoditas tertentu, kita dapat melakukan operasi pasar terhadap komoditas tertentu itu. Baik Pak Arling. Tapi ada nggak sih Pak di pasar khususnya di Kota Makassar, yang menurut Pak Arling tuh biasanya melakukan kecurangan atau permainan harga? Kalau permainan harga kami belum melihat untuk di tingkat pasar Kota Makassar, tapi memang dari permainan daripada keadaan kondisi stok ketersediaan barang itu sendiri. Para pedagang, kalau kita melakukan komunikasi dengan pedagang, mereka kan tergantung dari stok para supplier. Namun supplier juga ini kita melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait pengawasan terhadap supplier ataupun penimbun barang ini. Mungkin di Kota Makassar, kelihatannya di Kota Makassar ini belum signifikan dikatakan adanya permainan terhadap stok barang tersebut. Baik, tapi untuk hal-hal yang seperti itu, untuk di Dinas Perdagangan sendiri, upaya apa sih yang dilakukan untuk mengurangi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya ke depannya, seperti mungkin permainan harga seperti itu? Ya, kita senantiasa melakukan itu tadi, pemantauan dan pengawasan, baik di tingkat pedagang maupun di tingkat distributor. Kita melakukan diskusi-diskusi, forum diskusi, begitu juga koordinasi terhadap upaya-upaya apa yang perlu dilakukan
untuk stabilitas harga tersebut. Jadi Pak Arlin, kalau misalnya nih ada yang ditemukan, tapi semoga saja tidak ada ya, atau didapat nih di dalam pasar ada oknum yang mungkin mempermainkan harga seperti itu. Kira-kira apa yang akan menjadi punishment ya, ataupun apa sih yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk memberikan efek jera mungkin atau apa kepada si pelaku misalnya? Kalau yang terjadi hal seperti itu, ini merupakan tindak pidana di bidang ekonomi. Maka ini juga terkait dengan pihak penegak hukum. Ini sudah bergerak juga untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap, bahkan Bapak Kapolri sekalipun sudah menginstruksikan kepada jajarannya ke bawah apabila ada pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya dalam rangka mengambil keuntungan untuk diri sendiri terhadap komoditas-komoditas yang kita lihat naik di pasaran. Oke, baik Pak Arlin. Tapi kan kalau kita lihat di tahun kemarin ya, khususnya di Nataru seperti yang kita bahas di awal, bahwa memang kenaikan harga signifikan, apalagi untuk minyak goreng memang secara global. Jadi mungkin ini bukan hal, mungkin ini sudah hal yang lumrah ya, bukan rahasia umum lagi nih Pak Arlin. Tapi untuk Pak Arlin sendiri, bisa nggak sih ngasih info mungkin ya ke Tribuners, ataupun mungkin yang saat ini masyarakat nonton kita nih Pak Arlin, sebenarnya kapan sih harga fantastis ini akan berubah atau mungkin kembali normal seperti tema kita stabilitas harga? Kapan sih Pak? Kalau melihat daripada perkembangan daripada stabilitas harga ini, memang di tahun 2021 khususnya di kuartal ketiga dan juga menjelang di Nataru ini ada kenaikan-kenaikan, bahkan sebenarnya di akhir tahun itu sudah mulai agak-agak menurun daripada kuartal sebelumnya. Namun di tahun 2022 ini kita mengharapkan ini akan mulai stabil seiring dengan proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana kita masa pandemi ini sudah mulai tidak lagi meluas ini wabahnya, sehingga kita berharap proyeksi terhadap perkembangan ekonomi di 2022 akan mendorong daripada perputaran ekonomi, mendorong daripada aktivitas-aktivitas perekonomian yang nantinya kita harapkan akan turut menekan daripada harga. Namun ini langkah-langkah yang kita lakukan 2021 perlu tetap dilanjutkan, karena di 2022 ini kita mau menghadapi juga menjelang Ramadan. Biasanya itu menjelang Ramadan ini yang kemungkinan bulan Maret ya, masuk Maret April itu, ini kita akan intensif untuk melakukan antisipasi terhadap kenaikan harga tersebut. Oke, baik. Tapi sampai saat ini Pak Arlin, ada nggak sih data yang mungkin bisa diberitahukan juga nih pada masyarakat ataupun warga Sulawesi Selatan khususnya ya, ataupun Tribuners yang menyaksikan kita pada hari ini, sebenarnya untuk harga di pasaran saat ini apakah sudah mulai stabil nih Pak Arlin atau seperti apa? Kalau dari hasil pemantauan kita itu harga-harga sebenarnya stabil, cuma di komoditas-komoditas tertentu tadi yang seperti kita sebutkan itu di telur, daging ayam, terus di cabai, itu yang masih mengalami fluktuasi. Yang lainnya itu bahkan daging itu kita melakukan pemantauan, daging baik daging lokal maupun daging impor itu cenderung stabil, dia berada di kisaran 100-120 ribu per kilogramnya. Berarti nggak ada penawaran lagi nih ya Pak Arlin. Baik Pak Arlin, tapi kan pastinya dengan problem yang seperti ini tentu saja Pak Arlin sudah siap dong untuk menghadapi masukan-masukan dari masyarakat atau bahkan mungkin protes dari masyarakat ya, yang mungkin dengan harga yang mungkin kalau masyarakat memandang, aduh ini di luar kepala nih, kenapa naiknya sampai seperti ini. Apa sih yang Pak Arlin akan siapkan kalau misalnya ini akan memicu protes masyarakat, kalau misalnya sampai Ramadan nih belum ada perubahan? Kalau intervensi-intervensi yang dilakukan terkait dengan kebijakan stabilitas harga ini itu seringkali kita lakukan itu ada dua macam. Yang pertama pasar murah. Nah, pasar murah itu terhadap komoditas-komoditas kita memberikan kegiatan pasar murah ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong daya beli masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas perekonomian terhadap bahan-bahan pokok dan bahan penting yang mereka butuhkan. Kalau operasi pasar itu bagaimana tadi kita menjaga stabilitas harga terhadap komoditas yang mengalami kenaikan. Contoh tadi cabai ketika dia mengalami kenaikan yang tinggi, maka pemerintah kota dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun stakeholder yang terkait. Kita mempunyai ada program inovasi yang diluncurkan oleh Bapak Wali Kota Makassar dengan Smart Track Inflation Control.
kita mempunyai ada 10 truk Smart Inflation Control itu yang bisa melakukan jemput komoditas-komoditas, lalu kita akan dropping intervensi ke pasar-pasar dengan harga yang standar, sehingga ini diharapkan nantinya bisa menekan daripada harga-harga yang pasar yang berlaku itu. Berarti ini termasuk program dari Dinas Perdagangan juga ya. Tapi dengan program itu bagaimana Pak sampai saat ini? Apakah sudah ada respon baik dari masyarakat? Ya, kalau sampai saat ini operasi pasar belum kita lakukan, belum kita lakukan karena memang kita masih melakukan daripada pemantauan-pemantauan, dan ini dalam level pembahasan tim pengendali inflasi daerah, Mbak. Ya, kita juga tidak bisa seenaknya melakukan intervensi terhadap pasar. Ini jangan sampai justru kajian terhadap inflasinya ini ya malah merusak daripada karena tidak serta-merta dari memberikan harga murah itu akan menurunkan inflasi, tidak serta-merta. Mungkin regulasi yang ada malah merusak lagi dengan regulasi yang telah ditetapkan. Baik, Pak Arlin. Tapi Pak Arlin sendiri kalau di Dinas Perdagangan ini sudah berapa lama? Saya menjabat Dinas Perdagangan sejak 1 September 2021, yang kemarin masih pelaksana tugas selama 4 bulan, memasuki kemarin 1 Januari didefinitikan sebagai Kepala Dinas Perdagangan. Sebelumnya Kinan ucapkan selamat dulu Pak. Terima kasih. Semoga amanah ya. Baik Pak Arlin, kita lanjut obrolan kita. Nah, berarti Pak Arlin sempat dong mendapatkan fase-fase pandemi juga kemarin ya. Benar. Masih sempat. Itu bagaimana Pak dengan pertumbuhan ekonomi pada saat itu? Apa sih? Pertumbuhan ekonomi memang mengalami hantaman-hantaman, namun ada beberapa skema-skema kebijakan pemerintah. Seperti apa itu? Yang paling keras itu kenanya justru pekerja-pekerja ataupun kalangan-kalangan saudara kita yang di bagian-bagian menengah, pekerja menengah. Karena kalau yang di masyarakat bawah itu ada beberapa skema kebijakan dari pusat, baik itu melalui bantuan-bantuan kelompok penerima manfaat dari Kementerian Sosial, baik dia bantuan pangan non tunai, begitu juga program keluarga harapan, maupun apa dulu yang sering kita sebut BLT, bantuan langsung tunai. Ini ada beberapa skema-skema kebijakan kepada mereka maupun karyawan-karyawan kita yang terindikasi atau terkena PHK. Baik, tapi dengan program yang seperti itu kemarin ya, dari kebijakan pemerintahan, respon masyarakat cukup antusias juga dong berarti Pak ya, di tengah pandemi COVID-19. Tapi untuk di perdagangan ataupun di pasaran sendiri Pak, dengan efek pandemi kemarin, mungkin dari 2021 ya, mungkin di masa jabatannya Pak Arlin sendiri itu seperti apa? Yang jelas daya beli ada menurun ya. Daya beli menurun, daya beli masyarakat menurun. Ini juga memang dari terkait mobilitas yang dibatasi, begitu juga ya memang tingkat pendapatan masyarakat itu yang cukup menurun. Ini yang berpengaruh juga kepada para pedagang, akhirnya berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi. Baik Pak Arlin. Baik Tribuners, saat ini kita akan membahas lebih banyak lagi, dan sebelum saya mungkin kita berlaju ke sesi kedua berikutnya, sebenarnya saya mau tanya juga nih sama Pak Arlin, sebenarnya berat gak sih, apa sih tantangan terberat menjadi kadis dalam perdagangan yang mungkin harus mengurusi masalah jual-jualan dan pasar-pasaran ya Pak ya. Tapi jangan kemana-mana, seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program dari Tribun Timur, dan khususnya pada sore hari ini kembali lagi dalam program Bincang Kota. Dan pastinya saya masih bersama narasumber saya, bersama Pak Arlin Arista ya, salah satu narasumber yang pastinya keren juga nih dalam Dinas Perdagangan Kota Makassar, yang saat ini beliau pimpin sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Dan seperti bincang maupun juga diskusi kita tadi di awal mengenai stabilitas harga sembako usai Natal dan Tahun Baru. Dan tadi juga kita sudah ngobrol banyak ya. Sampai saat ini saya mau kembali menyapa lagi nih Pak Arlin. Baik Pak Arlin, gimana, masih semangat? Semangat dong. Harus semangat dong. Halo Tribuners. Baik, semakin ini nih bergelora nih, semakin semangat nih Pak Arlin. Baik Pak Arlin, kita akan melanjutkan obrolan kita ya mengenai yang tadi telah kita diskusikan mengenai harga sembako. Kalian mau tanya nih di sela-sela obrolan kita juga, sampai saat ini bagaimana sih dengan stok pangan yang ada di pasaran secara keseluruhan? Stok pangan yang secara keseluruhan ini masih mencukupi, baik di tingkat pemerintah kota, begitu juga di tingkat nasional. Hal ini berdasarkan dari evaluasi daripada Kementerian Perdagangan dan jajarannya sampai tingkat pemerintah daerah, bahwa stok beras masih mencukupi. Begitu juga dengan beberapa stok gula juga mencukupi sampai itu, dan ketahanannya sampai 4 bulan, 4,5 bulan itu masih mencukupi untuk ketersediaan daripada stok tersebut. Masih cukup ya Pak ya. Nah baik Pak, mungkin ini paling sebagai refleksi di tahun 2021. Kira-kira untuk Dinas Perdagangan sendiri, kira-kira apa saja sih yang telah dilakukan Dinas Perdagangan selama 2021? Mungkin bisa dirincikan sedikit nih Pak pencapaiannya. Terkait dengan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan, tentunya kita mengacu daripada rencana pembangunan, begitu juga RPJMD dari pemerintah kota yang dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Maka terkait dengan itu Dinas Perdagangan melakukan supporting terhadap program-program prioritas, di mana yang dilakukan itu utamanya pastilah di masa pandemi ini bagaimana untuk kembali meningkatkan daripada pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi di tingkat Kota Makassar maupun secara nasional.
Baik, sekarang kita mau membahas mengenai anggaran nih Pak Arlin. Berapa sih alokasi anggaran di Dinas Perdagangan pada tahun 2021 dan berapa yang sudah mungkin terrealisasi? Kalau untuk realisasi pagu anggaran untuk Dinas Perdagangan itu mencapai 28 miliar. Namun ada refocusing, Mbak. Ada refocusing terhadap kegiatan-kegiatan kita dialihkan untuk penanganan pandemi COVID tersebut. Maka kita berada di alokasinya itu di 18 miliar dan kita realisasikan itu sekarang sih memang rendah, Mbak, sampai 45%. 45% karena adanya beberapa kegiatan-kegiatan itu yang tidak dilaksanakan terkait dengan masa-masa pandemi ini. Ada beberapa kegiatan, namun kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait dengan peningkatan kapasitas UKM, industri kecil menengah, pelatihan-pelatihan, serta upaya-upaya pemulihan ekonomi itu tetap dilaksanakan. Namun yang dikurangi itu sesuai dengan kebijakan pemerintah kota, dikurangi belanja pegawai, dikurangi daripada belanja-belanja operasional lainnya yang tidak menyentuh langsung masyarakat. Tapi tadi saya mendengar juga bahwa rendah ya Pak ya. Sebenarnya itu apa sih penyebabnya? Kalau penyebabnya ini memang ada beberapa item kegiatan yang tidak dilaksanakan, terkait tadi belanja operasional itu, sehingga belanja operasional yang tidak berkaitan menyentuh langsung daripada kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi itu memang dilakukan pembatasan untuk pelaksanaannya. Baik, untuk Pak Arlin sendiri sebagai Kepala Dinas Perdagangan di Kota Makassar, program apa saja yang nantinya akan dijalankan di tahun 2022 ini? Di tahun 2022 sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, pasti kita akan melakukan program terhadap pemulihan ekonomi. Maka ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan, utamanya daripada peningkatan sarana perdagangan. Kita akan lakukan upaya revitalisasi terhadap pasar-pasar tradisional kita menjadi smart pasar tradisional. Smart pasar tradisional, kalau perlu ini kita melakukan peningkatan pasar yang berbasis digital. Kemarin kita sudah melakukan launching bersama pihak Bank Indonesia di Pasar Kampung Baru, itu sebagai pilot project terhadap digitalisasi pasar. Begitu juga dengan Pasar Pak Bembaeng. Tapi untuk smart pasar tradisional ini kira-kira kapan bisa dijalankan nih Pak? Kita revitalisasi dulu pasarnya. Kita akan bangun ataupun revitalisasi 3 pasar di tahun 2022. Nah, ini ada pasar Cendrawasih yang dekat dari kantor kita ini. Dekat dari Tribun. Dekat dari Tribun. Begitu juga ada pasar Sambung Jawa, orang bilang pasar Senggol. Begitu juga ada pasar Sawah di daerah Jalan Sungai Cenrana. Itu kita, berarti 3 ini menjadi calon untuk percobaan dulu ya Pak? Kita lakukan revitalisasi. Oke, baik Pak Arlin. Sampai saat ini di tahun 2022, berapa sih alokasi APBD untuk Disdak sendiri? Kalau alokasi anggaran kita masuk di 32 miliar untuk di 2022. Kita akan itu terbagi daripada belanja-belanja operasi maupun non-operasi, termasuk belanja modal. Berarti terbagi juga ya Pak ya ke depannya. Nah, selanjutnya mungkin Pak Arlin di akhir sesi kita ini, sebelum kita membaca pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners nih, kayaknya sudah cukup banyak juga nih yang masuk. Sampai saat ini Pak Kadis tuh mempersiapkan inovasi apa saja sih di awal tahun ini? Kalau kita mau melakukan kerja di 2022 ini, kita mempersiapkan untuk melakukan pemetaan terhadap pelaku usaha maupun industri, begitu juga produk-produk unggulan dengan sistem informasi usaha maupun produk-produk unggulan yang berbasis GIS, Geographic Information System. Jadi terkait dengan kewilayahan-kewilayahan di titik-titik mana saja ada pelaku usaha dan produk-produk unggulan yang dengan sistem informasi ini memudahkan nanti kita untuk mengaksesnya. Oke, baik. Saya juga tertarik sekali Pak Arlin dengan tadi salah satu program Smart Pasar Tradisional ya. Berarti kedepannya Pak Arlin sudah mempersiapkan dong ini Smart Pasar Tradisional ini supaya mungkin bukan hanya di 3 pasar nantinya, tapi juga mungkin bisa di seluruh wilayah Kota Makassar. Apa sih yang Pak Arlin persiapkan dari program ini ke depannya? Ya, kita melakukan kerjasama dengan Perumda Pasar Makassar Raya, itu terkait dengan
digitalisasi itu masuk di pasar-pasar tradisional. Oke. Jadi produk-produk itu mereka dapat dilakukan transaksi baik digital juga, sebagaimana yang kita lakukan ini digital melalui podcast dan sebagainya, sehingga produk-produk mereka ini dapat luas untuk diinformasikan kepada calon pembeli. Ya, berarti pasar juga harus kekinian ya Pak ya? Yeah. Harus tetap memanfaatkan digitalisasi. Baik Pak Arlin, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan dari Tribuners, yang terakhir ini mungkin spesial nih buat Pak Kadis yang hari ini sudah datang ya ke studio Tribun Timur. Kita harus tanyakan juga ini kayaknya. Menjadi Kepala Dinas Perdagangan di Kota Makassar, berat nggak sih Pak Arlin? Ya, merupakan tantangan juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, terutama di urusan pilihan, termasuk ini perdagangan dan perindustrian ini merupakan urusan pilihan pemerintah daerah. Ya. Sehingga ini merupakan memerlukan daripada konsentrasi khusus. Terus terang Mbak, kami ini berbasis baik pendidikan formal maupun pengalaman kerja itu di bidang pemerintahan daerah, bahkan di pemerintahan kewilayahan. Namun hal tersebut berkaitan juga dengan urusan-urusan perdagangan sebelumnya. Maka ini merupakan tantangan, maka termasuk dengan langkah-langkah seperti ini, kegiatan-kegiatan melakukan diskusi-diskusi, ini akan mendorong informasi-informasi dari masyarakat, baik dari kegiatan teman-teman pers, semua ada masukan-masukan. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan. Betul, apalagi dengan program yang hari ini kita ngobrol ya Pak, dalam Bincang Kota. Karena ketika masyarakat menonton ini mungkin di YouTube dan juga live Facebook, teman-teman boleh nih memberikan saran ataupun masukan khususnya dalam Dinas Perdagangan Kota Makassar. Itu menjadi salah satu upaya untuk pemerintah juga biar ke depannya makin baik. Apalagi kita sudah di 2022 nih Pak. Benar. Tentu saja pertumbuhan ekonomi harus semakin baik dong ke depannya, harus. Dan itu pasti menjadi tantangan tersendiri juga untuk Pak Arlin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Baik Pak Arlin, sekarang kita mau ini nih, jawab-jawab pertanyaan dulu. Boleh. Insya Allah pertanyaannya nggak sesusah ujian nasional nih Pak. Baik. Ini dari tadi kita sudah membahas, ini ada beberapa pertanyaan di YouTube juga nih Pak. Ini Kinan bacakan ya Pak, boleh langsung dijawab juga. Ini pertanyaan pertama dari Andri. Halo, assalamualaikum Pak, agak kareba. Boleh dijawab dulu Pak. Kareba Madeceng, saya orang Bugis. Oh Madeceng. Kebetulan Bapak orang Bugis. Madeceng itu artinya baik ya Pak, sehat. Baik, pertanyaannya seperti ini Pak. Seperti diskusi kita pada sore hari ini, kira-kira apa sih yang membuat harga pangan secara keseluruhan itu naik dan meningkat? Dan kira-kira apakah dari Dinas Perdagangan bisa memberikan jawaban untuk kapan turunnya harga bahan pangan tersebut? Karena ini juga menjadi pokok permasalahan ekonomi khususnya dalam keluarga. Siap-siap ini dipahami ya Kak. Baik, silakan langsung dijawab Pak. Terkait dengan harga, ini kan terkait dengan permintaan yang berfluktuasi. Permintaan terhadap produk-produk tersebut, begitu juga dengan produksinya. Jadi permintaan dengan produksi itu yang mempengaruhi harga. Di samping itu tadi beberapa harga komoditas itu terpengaruh daripada cuaca, terpengaruh daripada komoditas global. Ini yang merupakan berpengaruh terhadap harga-harga di tingkat Kota Makassar juga. Maka langkah-langkah yang dilakukan, tentu kita senantiasa melakukan pemantauan rutin terhadap harga dan merumuskan kebijakan-kebijakan itu bersama tim pengendali inflasi daerah. Jadi struktur tim pengendali inflasi ini secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota. Intervensi-intervensi setelah kita melakukan identifikasi, maka dilakukan intervensi-intervensi kebijakan. Utamanya itu tadi melalui proses operasi pasar maupun pasar murah. Begitu juga dengan memberikan bantuan-bantuan sosial terhadap hal tersebut. Tetap bertahap ya Pak, tapi pasti nanti akan ada waktunya juga, mungkin kita tunggu saja, pasti tetap akan berproses. Yang penting mungkin kayak harga minyak goreng yang seperti kita bahas di awal, itu karena secara global ya, bukan cuma di Kota Makassar sendiri. Tapi tentu saja ini juga menjadi tanggung jawab maupun juga kerja dari Dinas Perdagangan untuk terus memantau ya Pak, pastinya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin Pak,
Kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam mengatasi harga yang semakin naik? Apalagi kita mau menjelang bulan Ramadan, tentu saja harga akan semakin melonjak. Kalau selama ini kita melakukan secara rutin, itu kalau menjelang Ramadan maupun menjelang Idul Fitri, itu kita melakukan pasar murah. Pasar murah itu kita lakukan di beberapa titik di wilayah Kota Makassar, memberikan dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli yang biasanya harga-harga bahan pokok di Ramadan itu berfluktuasi juga. Iya, kita akan lakukan pasar murah di beberapa kecamatan ataupun di seluruh kecamatan wilayah Kota Makassar. Oke, baik. Anissa jangan khawatir ya, ini sudah dijawab nih kayaknya oleh Dinas Perdagangan bahwa ada pasar murah, jadi tunggu saja ya waktunya mungkin karena di masing-masing kecamatan ya Pak ya. Oke, baik. Dan harganya pasti jauh berbeda ya Pak? Ya, harganya itu merupakan harga subsidi dari pemerintah kota. Oke. Jadi harga harga barang tersebut dijual dengan harga subsidi, sehingga harganya itu lebih murah daripada yang dijual di pasar. Jadi tungguin pasar murahnya, oke? Sabar-sabar aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga nih Pak ya. Ada nggak sih Mbak kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam Dinas Perdagangan di tahun 2021 ini untuk kami para masyarakat ya yang menginginkan harga yang lebih murah, ataukah ada bantuan yang bisa diberikan ketika harga pangan yang semakin naik? Kalau di 2021 kemarin, pemerintah kota juga sudah menyalurkan bantuan-bantuan itu, paket-paket bantuan sosial melalui dinas sosial terhadap masyarakat yang terdampak secara ekonomi terdampak dari akibat COVID. Itu sudah disalurkan. Begitu juga dari tingkat nasional itu ada program-program terhadap program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai. Ini sudah ada beberapa Mbak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan sampai ke tingkat pemerintah Kota Makassar. Tapi di tahun 2022 ada juga yang disiapkan? 2022 skema terhadap itu merupakan langkah-langkah dari pemerintah selalu senantiasa menyiapkan hal-hal tersebut. Oke. Berarti tetap ditunggu sama masyarakat nih ya Pak? Semua keluhan-keluhan dari masyarakat pastilah namanya pemerintah daerah itu sampai ke tingkat pusat itu memperhatikan, akan tetap dikawal. Dan itu merupakan tugas utama dari pemerintah bagaimana untuk memperhatikan masyarakat dan kepentingan masyarakat kita secara umum. Baik Pak Arlin, itu mungkin beberapa pertanyaan ya dari Tribuners, dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin kita pada sore hari ini sudah sampai ya di akhir sesi, tapi ini tidak menutup perjumpaan kita khususnya juga dengan Pak Arlin. Pasti nanti dinantikan lagi nih Pak pada program-program selanjutnya. Mungkin nanti di tengah-tengah lagi kita bahas lagi mengenai perdagangan, mungkin ketika ekonomi sudah berubah lebih baik lagi. Amin. Dan saya akan menunggu itu Pak. Kita akan membahas pastinya mengenai stabilitas harga sembako usai Natal dan Tahun Baru. Nanti kita ubah lagi nih temanya mengenai bagaimana kondisi harga di menjelang Ramadan. Mungkin boleh seperti itu. Baik Pak Arlin, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sudah mau datang dan juga berdiskusi bersama kami dalam program Bincang Kota. Nah, di sesi akhir Pak Arlin, boleh dong nyampaikan closing statement ataupun harapan, dan apa sih harapannya selama menjadi Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, khususnya mungkin kepada masyarakat luas di Kota Makassar. Silahkan Pak. Tentunya kita akan melakukan berbagai langkah-langkah yang mendukung daripada program prioritas pemerintah kota, di mana program prioritas ini kita ketahui bersama semuanya berpihak kepada masyarakat Kota Makassar. Maka langkah-langkah supporting terhadap program prioritas ini pasti akan kami lakukan dengan sekuat tenaga, dengan memperhatikan seluruh sumber daya. Maka kami memohon dukungan daripada masyarakat, stakeholder terkait, termasuk juga dengan teman-teman pers, baik dari Tribun maupun dari teman pers yang lainnya, untuk memberikan komunikasi yang efektif kepada masyarakat untuk menunjang seluruh program pemerintah Kota Makassar.
Baik Pak, semoga segala harapan dan juga pasti program-program kedepannya dapat lancar, dan tentunya stakeholder yang lain juga menjadi supporting terbaik juga untuk segala program yang ada di pemerintahan. Begitupun mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di pemerintahan juga bisa menyenangkan masyarakat tentunya juga, dan bisa berjalan lancar. Baik Pak Arlin Arista, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan para Tribuners yang hari ini telah menyaksikan program Bincang Kota bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar. Kita juga pastinya berharap dan terus berdoa semoga segala program yang nantinya di tahun 2022 ini sebagai awal tahun lebih baik, dan tentunya untuk pertumbuhan ekonomi lebih baik juga, maupun juga pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar. Baik Tribuner, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan mengenai tema kita pada hari ini, stabilitas harga seusai Natal dan Tahun Baru. Tunggu pada program-program ataupun episode-episode berikutnya dalam program Bincang Kota, dan tentunya bersama saya Kinan Aulia. Pertama kali juga saya mengucapkan yang terakhir kepada Bapak Arlin Arista selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar yang hari ini telah berlangsung dan bersama kita di studio Tribun Timur untuk berdiskusi dan membahas mengenai stabilitas harga sembako. Dan tentu juga saya mengingatkan kepada seluruh Tribuners yang belum melakukan vaksinasi untuk terus menjaga protokol kesehatan, dan ayo melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.